Informasikan kembali, Barisan Relawan Nusantara atau Baranusa melaporkan mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai ke Polda Metro Jaya. Pelapor menilai pernyataan Natalius Pigai di media sosial Twitter mengandung rasisme terhadap Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo. Ketua DPP Baranusa, Adi Kurniawan, menyebut ada 5 poin yang akan dilaporkan ke kepolisian, meliputi pelanggaran Undang-Undang ITE hingga unsur provokatif. Cuitan Pigai dinilai berbahaya dan membangun narasi perpecahan. Tim Baranusa membawa bukti-bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pigai seperti tangkapan layar dugaan cuitan rasis Natalius Pigai di Twitter dan beberapa pemberitaan di media sosial. Pemirsa, Barisan Relawan Nusantara melaporkan mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai ke Polda Metro Jaya. Pernyataan Pigai dalam cuitannya di media sosial dinilai mengandung rasisme. Lalu untuk mengetahui tanggapan Natalius Pigai atas pelaporan ini, kita sudah terhubung dengan Natalius Pigai. Selamat siang, Bang Pigai. Apa kabar, Bang? Selamat siang. Selamat siang. Baik, Bang. Bagaimana kabar baik? Bagaimana Bang Pigai menanggapi laporan yang sudah disampaikan dilayangkan Baranusa hari ini ke Polda Metro Jaya terkait adanya dugaan rasisme dalam cuitan Bang Pigai? Ya, saya kira hal itu wajar-wajar aja, normal. Karena kan hukum itu ditentukan bukan perasaan, tapi hukum itu ditentukan apa yang tertulis. Teks yang tertulis dalam Twitter. Kalau ada dua hal yang kepolisian perlu cermat melihat. Yang pertama adalah antara frasa Jawa Tengah dan Jokowi itu tidak ada koma. Nah, artinya saya langsung menunjuk Pak Jokowi dan Pak Ganjar sebagai orang Jawa Tengah. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, kata Jawa Tengah itu provinsi, Provinsi Jawa Tengah, tidak ada suku. Nah, Provinsi Jawa Tengah itu di dalamnya ada orang Papua, ada orang Sumatera, ada orang Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan lain sebagainya. Termasuk ada suku Jawa mayoritas pemilik tanahnya. Karena itu ketika saya pakai kata Jawa Tengah, itu tidak mengarah kepada etnik atau suku. Karena itu ketika mereka menyebut saya rasis, maka mereka juga siap-siap menghadapi hukuman. Karena saya begini, berjuta-juta orang rasis sama saya selalu diam 1000 bahasa, 1000 kata. Tidak pernah satu orang pun saya persoalkan. Tapi kalau mereka sudah terlalu kebangetan, saya sekali maju itu tidak akan pernah mundur. Ya, orang yang perlu saya persoalkan, saya meminta kepada pihak kepolisian adalah siapa yang munculkan kata rasis. Karena saya tweet siang, kemudian jam 4 sore, kemudian malam itu ada seorang perempuan Bang Pigai yang DM ke saya dan dia viralkan. Dengar, dia viralkan waktu itu. Dia viralkan ada kata rasis. Lalu seorang wartawan CNN tanya saya berbasis pada apa yang perempuan itu dia viralkan, perempuan Papua. Lalu jam 8 malam diwawancarai oleh CNN, muncullah judul berita Natalius bantah rasis. Jadi kata rasis itu muncul dari seorang perempuan Papua. Kemudian pertanyaan begini, selanjutnya saya mau ingin sampaikan. Di belakang perempuan Papua itu siapa? Saya menduga ini pertarungan politik Papua 2024. Saya punya dugaan. 2024 supaya pendukung saya yang di Papua, terutama kaum migran, pendukung fanatik saya itu umat Islam dan kaum migran Papua. Baik, Bang Pigai. Ya,
supaya mereka giring rasis, supaya pendukung saya umat Islam dan kaum migran Papua itu apa? Oke. Tidak memilih saya. Oke, Bang, kita akan Sayangnya fokus di orang cuitan yang Abang, viralkan Bang di Pigai. Indonesia itu menggiring. Iya, itu Iya. yang saya bilang. Bang Pigai, Harus cari Bang siapa Pigai yang mengatakan munculkan tidak ada kata unsur rasis rasisme di dalam dalam cuitan viral. Abang. Lalu apakah ada maksud tertentu Abang menulis atau menyampaikan cuitan tersebut? Ada Pak Ganjar di situ, ada Pak Jokowi di situ? Iya dong, saya biasa kritik normal kok. Yang pertama, Pak Presiden Jokowi waktu 2014 ke Papua, dia begitu memberi harapan yang luar biasa. Tapi jadi presiden, kekayaan alam begitu, Anda bisa lihat semua media nasional, sumber daya alam dirampok. Kemudian Anda bisa melihat deployment militer yang luar biasa. Pelanggaran HAM 2014, operasi militer menyebabkan rakyat Papua mati. Kemudian Anda lihat hanya 7 tahun kepemimpinan Jokowi, rasisme di Papua begitu tinggi. Artinya apa? Ya, apa yang dulu Jokowi datang seperti orang yang membawa harapan baru, ya berubah total. Maka saya ingatkan Pak Ganjar, Anda kan nanti berpotensi jadi pemimpin nasional. Jangan ikuti gaya Jokowi, karena mereka memiliki chemistry yang sama dan berasal dari provinsi yang sama. Gitu. Karena itulah kewajiban saya untuk mengingatkan Pak Jokowi, mengkritik Pak Jokowi kekurangan. Kewajiban saya untuk mengingatkan Pak Jokowi relasi dengan Papua. Kemudian orang tanya, Pak Ganjar kan gubernur Jawa Tengah. Orang tidak tahu Pak Ganjar itu wakil ketua Komisi 2 DPR RI yang menangani otonomi khusus Papua. Beliaulah yang mengambil keputusan yang relasi langsung secara spesifik otonomi khusus Papua maupun kebijakan pemerintahan dalam negeri yang terkait dengan Papua. Karena itu, kalau dibilang beliau tidak punya saya punya Twitter saya tidak relevan ke beliau, itu salah. Beliau pejabat publik. Baik. Pak Jokowi presiden, panglima tertinggi. Karena itulah saya kritik dalam konteks itu dan tidak pernah memikirkan tentang rasisme. Dari pikiran saya, perasaan saya, perbuatan saya, tidak ada unsur rasisme. Karena itu dengan sadar dan sengaja saya pakai kata Jawa Tengah sebagai entitas administrasi provinsi, pemerintahan, bukan entitas sosial budaya. Kalau mau entitas sosial budaya itu orang Jawa, suku Jawa. Baik. Saya tidak pakai suku Jawa, saya pakai provinsi Jawa Tengah. Bang Sama Pigai, berarti seperti apa langkah yang provinsi akan Sumatera Bang Pigai Utara. ambil Di terkait dengan dalamnya pelaporan ini, banyak Bang orang. Pigai? Saya mengikuti kepolisian proses atau enggak. Kalau proses maka ya nanti dia membuktikan juga profesional kan. Profesionalisme polisi kita akan lihat. Apakah dia menerima atau dia menolak. Kemudian soal kegaduhan saya meminta siapa yang menyebut rasis, kata rasis. Orang yang menyebut rasis saya sudah kasih tahu, perempuan Papua. Ini terkait pemilu 2024. Oke, baik. Silakan kalian cari perempuan Papua yang menyebut rasis itu siapa. Cyber crime Mabes Polri bisa. Mereka harus periksa karena dia yang menciptakan kegaduhan, menyebabkan hubungan retak hubungan antara Jawa Tengah dan Papua, menyebabkan nama dan citra Ganjar rusak, Baik. menyebabkan nama dan citra Jokowi rusak. Karena apa? Karena apa? Karena mereka terpancing ketika mereka pelintir dari provinsi Jawa Tengah menjadi rasis. Ketika munculkan kata rasis, maka di situ menciptakan kegaduhan. Karena itu saya meminta periksa itu anak perempuan yang viralkan itu. Buktinya ada. Baik. Nyatanya dari anak perempuan itu dikutip waktu CNN Indonesia wawancara saya menyebut nama anak perempuan itu. Baik. Berikut media mainstream pertama yang muncul adalah CNN menyatakan Natalius Pigai bantah rasis. Baik. Kata rasis itu dari mana? Saya nggak paham. Baik, Karena kita itulah sudah kalau mau tangkap proses poinnya, silakan Bang aja. Pigai. Kalau tidak juga tidak masalah, kita siap hadapi. Baik. Karena
demi bangsa Papua, demi rakyat saya, bagi saya pengorbanan itu hal yang biasa saja. Oke, terima Nanti kasih. Bang jangan Pigai. sampai dengan ini saya akan melaporkan begini. Begini terakhir ya. Saya itu sudah memiliki lebih dari 1.000 orang yang rasis sama saya sudah diidentifikasi. Ada 7 tokoh nasional yang kita akan laporkan. Tokoh nasional itu mulai dari pimpinan nasional loh, Pak Jokowi. Ya, sampai dengan tokoh-tokoh Ibu Risma misalnya. Ya, Baik, Bang nanti Pigai. saya laporkan dan saya minta keadilan. Oke. Karena itu daripada tidak destruktif, periksa siapa yang menyebut kata rasis. Itu dalam harapan dari viral. Bang Pigai agar pihak polisian bisa memeriksa tokoh atau sosok yang pertama memunculkan kata rasis dalam cuitan Bang Pigai. Terima kasih Bang Natalius Pigai, mantan Komisioner Jadi, Komnas HAM atas kesempatannya kepada ya. pemirsa TV1 pada hari ini. Tentunya kita akan tunggu nanti bagaimana respon dari pihak polisian setelah laporan yang dilayangkan oleh Baranusa hari ini ke Polda Metro Jaya. Terima kasih Bang Pigai atas kesempatannya untuk pemirsa TV1.